barang kita. Ya Allah, hanya zakat baca itu saja. Bagaimana kalau kita bersama dengan pemain Gusti misalnya? Cerita lain. Ini juga orang Muslim, bukan dengan nopoket kafir. Esok kafir. Salman, watakashara, dengan senyuman manis akan berguguran dosa-dosa kesalahan mereka. Jadi seolah-olahnya Allah ingin katakan kepada kalian, yang penting kamu mau beramal, yang penting hatimu bening dan bersih, yang penting Anda mau mendambakan dan mengubudiakan dirimu kepada Allah, yang penting kamu taat dan ikut peraturan dan kehendakmu. Muradatuhu bi muradatihi, keinginannya ikut keinginan Allah, hidupnya ikut peraturan Allah, ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Sekecil apapun daripada kita akan Allah balas besar pahalanya nanti pada hari kiamat. Terakhir untuk semuanya nih, besok nih putih kuning agak kekuning-kuningan sedikit, pakailah besok songkok putih. Tak mesti haji, tak haji tidak ada syarat laki-laki memakai kopiah putih, itu harus setelah pergi ke Mekah dulu, tuh tak ada sama sekali. Oh, dari mana sanadnya? Katanya bukan tanah. Haji ketawa, tanah, bukan tanah pakai sorban, bukan tanah pakai serban putih, bukan tanah pakai songkok putih, tapi belum dapat sanadnya lagi, Syekh. Jadi saya katakan, makan roti canai itu sanadnya dari siapa? Itu canai itu dari India asalnya, cepeti pun juga daripada Pakistan. Bagaimana kita sabar semua makan cepeti atau juga makan roti Arab? Dari mana dapat sanad makan roti Arab? Nah, Nabi kita kata, Nabi kita bagi sana, ilbasu min siyabikumul bid wa kafinu biha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang serba putih dan kafankanlah kepada orang-orang yang meninggal besok secara khusus di peningkatan. Ini namanya hijrah, berpindah daripada kebiasaan hijau, biru, kuning, merah, atau juga dengan kalam-kalam yang lain. Untuk hari Jumat sunat kita ke masjid, ini bukan masjid. Pada waktu kita ke masjid bersih, Masjid Putrajaya akan kita seragam. Insya Allah kalau nak saksikan orang semuanya berpakaian serba putih, pergi ke Tarim, ke Masjidil Haram. Kalau untuk pakaian orang Arab, insya Allah putih-putih semuanya. Kalau ada warna-warni hijau, sampai ke sana pun juga tetap baju hijau, bukan tak boleh. Sampai ke sana pun juga sampai sana tetap pakai baju biru. Untuk hari Jumat biru kesampingkan, hijau kesampingkan, merah putih Indonesia merah kesampingkan. Pakai yang serba daripada putih, jangan lupa. Satu. Yang kedua, potong koko, sederhana saja. Kata orang Indo, mumpung. Maksudnya pada saat itu ada kelebihan dan juga ada nilai pahalanya. Itu peluang. Allah berikan peluang daripada segala-galanya. Kalau dapat kalau cabut dulu ketiak, besok juga jangan tidak dicabut. Kalau tak pandai cabut karena kesakitan, dengan gerek. Tak pandai juga ambil mancis. Besar pahalanya. Cukur, cabut bulu ketiak, dapat pahala. Berpakaian serba putih, dapat pahala. Senyuman manis, dapat pahala. Potong kuku, dapat pahala. Hakis, cukur bulu bulan yang di situ. Kan yang di situ? Kan yang di situ? Belum paham lagi dah. Nanti 13 tahun lagi, 3 tahun lagi paham apa bulu yang di situ. Rakyat yang di situ tak paham apa yang bulu di situ. Oh, tanya sama Pak, bulu yang di situ itu apa maksud Tuhan saya? Semuanya paham, tapi yang bulu yang di situ yang tak paham lagi. Nanti tanya dari rumah. Oh juga dapat pahala. Yuk coba, murah Allah. Allah berikan segala-galanya kepada kita. Masjid pakai songkok dapat pahala, membetulkan sholat dapat pahala, senyum dapat pahala, makan dengan tangan kanan dapat pahala, minum dengan tangan kanan dapat pahala, basmalah dapat pahala. Pada saat Allah dengan sifat kepemurah Allah yang semacam itu beruang, jangan sampai kita lewatkan. Terakhir, tadi sudah terakhir, ini terakhir daripada yang terakhir. Kalau ada kesempatan sholat, silakan nanti diajukan. Tanya.
anta tuh nanam pada sering tengok dari penampilan kamu sudah sering tengok. Oh, yang orang sini kira-kira yang mana mudah-mudahan haji dulu sini kan. Nah, oh ini belaka. Allah, tuh di sini. Agak-agak rumah di sini dalam 200-an, 300-an ribu dapat. Tepat dekat Tasik, depan Masjid Putrajaya. Bangunnya kosan, dapat dalam 1,5 juta. Nah, tidak. Bukit Jelutong saja sudah 1 poin sekian. Salah saja 2 jutaan. Jalan Kota 5 jutaan. Nah, mahal. Boleh lah, tuh mana masuk. Bukan di Putrajaya, ujung Putrajaya. Di rupa-rupanya di Seromban. Itu boleh dapat dalam 1,5 juta dan 300 ribu. Sini tak boleh. Apalagi kalau nak dekat tuh dengan Kementerian Keuangan, Kehakiman, Putrajaya dengan office Datuk Najib di situ, mana ada dalam 1,5 juta mahal. Masya Allah, tabarakallah, mahal. Kalau bekerja setiap bulan hanya boleh menabung 1.000 RM, 2.000 RM saja, agak-agak dalam berapa puluh tahun kerja baru kita boleh beli rumah di Putrajaya. Nah, dapat beli tombak. Ya bang ya, kalau kita nyimpan duit 1 tahun 2.000, di 1 bulan 2.000. Berarti duit terkumpul dalam setahun berapa bang? 2.000 sebulan kali 12 berarti 24.000. 24.000 dalam 10 tahun baru terkumpul 240.000. Rumah yang kita idam-idamkan istana, depan istana Tuan Selangor. Selangor. Depan situ tuh sama besarnya, sama ukurannya, sama mewahnya. 10 tahun baru dapat 240.000, 20 tahun baru dapat 480.000. Mungkin kita perlukan umur kerja keras tidak kurang daripada 100 tahun baru kita boleh beli rumah di sana. Masya Allah, tabarakallah. Baru nak beli di Putrajaya sudah memerlukan umur 100 tahun. Gimana kalau nak beli rumah dalam surga muslim? Gitu. Makanya Allah bagi murah, Allah bagi banyak. Subhanallah, Allah bagi balasan setinggi langit pahalanya. Alhamdulillah, 10 antara langit dan bumi. Kenapa? Supaya kita punya duit banyak, supaya kita punya pahala banyak, supaya kita punya kemampuan yang mampu, sehingga dengan kita boleh mendapatkan surga yang indah nanti pada hari kiamat. Jadi hidup itu adalah kesempatan, kesehatan itu adalah peluang, hidayah itu adalah aun daripada Allah Jalla wa'ala. Maka pada saat yang pertama kita masih hidup, yang kedua masih sehat, dapat petunjuk dan hidayah daripada Allah, maka jangan sekali-kali ada detik-detik waktu dan peluang untuk kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah itu kita sia-siakan. Rasanya aja duduk sekali masjid. Nanti itu tuan imam kita akan jadi imam baca doa, kita kenangkan. Jarang-jarang kita balik awal. Maka dengan kita tidak gunakan peluang kita pada saat imam bertasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikut. Daripada kita diam saja pada saat kalau kita sholawatan tadi itu. Tegang. Tuh sampai sebotol air habis dari dunia. Kita kami nunggu sebab kita tidak berkesedah, sebab kita tidak ikut. Masalah tabarakallah. Baca kasidah bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi, gantian menyahut, gantian memimpin dengan 1 botol atau juga dengan 1 gelas air. Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi dengan kita tadi itu kita hanya setakat jadi penonton saja. Kecuali kalau dengan yang sautannya susah, itu kita tak payah ikut atau karena kita tidak boleh ikut. Tapi selama sautannya mudah-mudah saja. Siapa yang tidak hafal subhanallah, siapa yang tidak hafal alhamdulillah, siapa yang tidak hafal Allahu Akbar, mungkin di Putrajaya nanti besok selepas selesai sembahyang imam baca tahlil la ilaha illallah. Jangan senyap.
Sebab kenapa? Sebab tawaran yang Allah tawarkan kepada kita itu adalah surga terlampau mahal. Allah pernah bagi kita diskon sampai 50% atau diberikan secara free, harus dibayar. Tapi sekecil apapun daripada kamu, yang walaupun hanya dengan seumpama senyum, yang walaupun hanya dengan seumpama mengutip kotoran, sampah, daun, pasir atau juga dengan tisu, kita masukkan ke dalam poket, ke dalam poket kita tuh kita keluarkan, itu besar pahalanya. Allah berikan balasan yang besar. Masya Allah, janggut, Allah berikan balasannya. Zikir banyak tidak terhitung, supaya semuanya layak untuk mendapatkan surga Allah yang abadi nanti pada hari kiamat. Silakan, ada 9 soalan, kita berhenti paling lambat pun pukul 9.45. 15 menit saya berikan peluang untuk soal jawab saja, tapi dengan syarat Syiah tanya, Wahabi juga tanya. Nanti kalau saya cakap tentang Syiah lebih setengah jam atau juga Wahabi tidak bakalan boleh dijawab dalam 5 menit. Selain daripada Wahabi dan selain daripada Syiah, silakan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teruskan. Alhamdulillah kita telah pun rasanya tak puas benar daripada Syekh. Begitulah. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, kalau tak ada soalan yang sampai ke tengah saya mungkin. Dan kalau tuan ada soalan, nak sampaikan terus untuk cakap dengan Syekh, silakan. Tapi sebelum itu, ingin saya umumkan kita ada bilangan tabung infak bagi memberi peluang untuk kita semua mendapat saham akhirat bagi pembangunan Darul Quran wal Hadis di bawah pimpinan Tuan Guru Syekh Nurdin sendiri, yang ada diedarkan kontak sedang berjalan sekarang. Jadi itu juga adalah salah satu daripada Darul Quran wal Hadis. Terletak di mana ni? Di Bogor. Di Bogor. Ini kalau tuan boleh menggabung itu. Baik, ada apa soalan? Okey, silakan Fadal. Ini jangan-jangan dapat peluang seperti ini. Siapa silakan. Ya. Ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu soalan. Seperti saya Umar Azian bin Sawad, asal daripada Hadar Bersama dan menyetak kepada beliau. Jadi soalan saya itu, bagaimana untuk mewujudkan rasa benar-benar cinta dan rindu kepada Nabi SAW dalam hati kita? Sebab memang betul siapapun boleh melakukan qasidah ataupun selawat. Jadi mungkin Tuan Guru boleh kongsikan kepada kami semua bagaimana ada satu tips yang menyebabkan kita benar-benar tersentuh dan erti cinta itu memang berlaku dalam Allah. Allah, jelas dengan pertanyaan. Jadi bagaimana dengan kita boleh untuk menyemat dan menanam rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi. Dikatakan di kalangan salafus saleh seperti Sayyiduna Al-Imam Malik Ibnu Anas, itu begitu disebut nama baginda Nabi saja sudah menangis. Jadi tiap kali dikeluarkan hadis qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul dan nangis, dan baru saja sebut nama baginda Nabi sudah terharu perasaan mereka. Satu, dengan kita mengenal siapa baginda Nabi terlebih dahulu. Jadi bagaimana dengan kita boleh terharu perasaan kita, dan juga bagaimana dengan kita boleh dekat dengan benar kalau pada itu dengan kita tidak mengenal baginda terlebih dahulu. Kita kenali baginda, akhlak baginda, ibadah baginda, pakaian baginda, perilaku baginda, kehidupan baginda, semuanya. Jadi seperti misalnya dengan mempelajari kitab Syama'il At-Tirmidzi atau Syama'il Al-Muhammadiyah, atau dengan kitab-kitab yang seumpamanya, maka dengan mempelajari kitab-kitab yang seperti itu, paling tidak dengan kita kenal tentang kepribadian daripada baginda Nabi. Kemudian yang kedua, seperti tadi Anda katakan, senantiasa dan selalu bersalawat. Justru dengan banyak bersalawat itu akan membuat kita semakin dekat kepada beliau. Orang yang senantiasa dekat kepada baginda Nabi, dekat dengan pakaiannya, dekat dengan makanan minumnya, dekat dengan pergaulannya, dekat dalam kehidupannya, itu kadang-kadang bukan lagi dengan kita yang ingin dekat,
Justru dengan baginda Nabi akan semakin dekat kepada kita dengan arti di mana kita berada, yang walaupun kita sedang tidur di Putrajaya yang dengan jarak ukuran kita dengan Madinah lebih daripada perjalanan 11 jam, tapi boleh jadi dengan kita bermimpi bertemu baginda di malam hari. Kenapa? Sebab kena dengan pendambaan hati tadi itu semuanya sudah sebadi. Tidak hanya dengan hati tapi juga dengan perasaan. Bukan hanya dengan perasaan tapi juga dengan pakaian. Bukan hanya dengan pakaian sampai pada makan. Coba dengar, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang tadinya dengan beliau tidak terlalu suka atau sama sekali tidak menyukai buah labu. Tapi seketika Allah takdirkan makan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah dulang, ternyata Nabi kita kumpul katut, Nabi kita cukup minat dengan buah labu. Jadi sejak daripada makan bersama Nabi tadi itu, akhirnya dengan beliau pun juga menyukai buah labu. Ini diantara daripada asbab yang akan mendekatkan kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan ada salah seorang warga daripada Libya hanya ketinggalan siwak kayu arang atau pada siang hari itu tak ada untuk membros giginya, langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah, nangis kisah-kisah. Apa kira-kira kesalahannya? Membunuh, minum arak, main perempuan? Tidak lebih daripada tertinggalkan perkara yang kecil daripada sunnah. Tapi bagaimanapun tidak ada yang kecil kalau itu adalah daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi jermakan pandangan, tatapan muka di rumah. Kalau kita memang nak juga rasa tak nyaman dengan pemandangan-pemandangan seperti ini, ada di sisi tulisan Allah, di situ ada tulisan Muhammad. Mungkin kalau kita nak dekorasi rumah kita, dekorasinya seperti apa? Mungkin dengan kubah kah, mungkin dengan mimbar kah. Fatilkal qubbatul qadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlu ghayahi. Ada kubbatul qadra. Tengok muwajah, senantiasa kita bersalawat pada saat ketika kita menengoknya. Insya Allah dengan usaha-usaha dan upaya semacam itu semakin terbuka hati kita dan akan semakin bertambah mahabbah dan rasa cinta kita kepada beliau. Silakan. Daripada soalan dari Mas Iman, bagaimanakah untuk saya hilangkan rasa mengantuk semasa pengajian? Dulu pada masa saya duduk di Kedah, beberapa kali kami mengadakan musyawarah, mengadakan muzakarah, mengadakan pertemuan, meeting dengan kawan-kawan, macam mana cara untuk mengatasi mengantuk pada masa pengajian sedang berlangsung. Macam itu juga selepas saya dari ke Bogor dengan kawan-kawan, ada saja yang mengantuk. Jadi musyawarah lagi, macam-macam cadangan, macam-macam syarat, khususnya selepas sembahyang subuh. Kata yang satu, nyalamkan kepala ke dalam air. Kata yang satu, mandi. Kata yang satu, guna bam, minyak angin, letakkan ke kelopak mata. Kata yang satu, berwudu. Kata yang satu, berdiri. Tapi pada saat belajar saya suruh berdiri, ngantuk lagi di waktu berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Lemulah kalau macam itu. Jadi cuma ada saran yang agak pelik sedikit. Kata dia kalau ingin tak mengantuk di pengajian, bawa jepitan sidayan baju tuh. Ngantuk, tekan sedikit, terasa hilang mengantuk. Ada yang menyarankan tarik-tarik telinga macam itu, hilang mengantuk. Rupa-rupanya baru-baru ini saya dapatkan jawabannya yang pasti betul. Cara yang paling utama dan yang paling mudah untuk menghilangkan mengantuk, bawa tidur. Takkan mengantuk lagi. Ambil bantal, baring, hilang mengantuknya. Kenapa? Sebab kita sudah berpindah ke alam lain. Itu jawaban yang betul. Jadi di antara daripada ini khusus, bukan dengan orang yang tak rehat, bukan orang yang tak tidur, bukan dengan orang yang keletihan, bukan orang yang dah jenuh bekerja itu dan ini sepanjang hari di ofisnya. Ini cerita kita kepada orang yang sehat, yang normal. Waktu untuk rehatnya cukup, untuk tidurnya cukup, untuk keperluan makan dan minum pun juga cukup.
itu ulama dan itu berlandasan daripada hadis mengatakan mengantuk dalam sembahyang, mengantuk dalam berzikir, mengantuk dalam kebaikan itu adalah daripada syaitan. Bukan orang yang keletihan tadi itu tuh cerita letih, itu mengantuk karena letih. Ini dah cukup tidur sejak daripada pukul 9 sampai pukul 5.30. Sambung lagi dengan tidur lepas sembahyang subuh, karena hari itu hari Ahad, besok Sabtu, besok Jumat, besok tak cuti, Sabtu Ahad cuci. Sambung daripada pukul 7.30 sampai dekat-dekat pukul 12. Atau besok tak pergi ke office karena sudah dapat kebebasan, tak pergi kemana-mana, sudah buat keputusan seperti itu. Akhirnya selepas sembahyang subuh tidur sampai pukul 12.30. Bangun, mandi, pakaian, khutbah Jumat, ngantuk lagi. Itu memang betul-betul daripada syaitan. At-tasa'ubu, Nabi kita bersabda, al-qutasu minar rahman wa at-tasa'ubu minas syaitan. Bersentuh daripada Allah dan menguap itu adalah daripada syaitan. Jadi kalau nak mengatasi mengantuk, jangan guna obat-obatan, jangan guna minyak angin atau juga dengan balm. Cara mengatasinya bangkit, bawa tidur, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Tidur senyenyak-nyenyaknya. Insya Allah tidak akan menguap lagi. Kalau masih juga tidurnya masih menguap lagi, itu sudah nak mati orang. Silakan yang lain. Ada 7 menit lagi, silakan Pak. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut berdasarkan kami kemudian tidak ketika teknologi membantu umat berbagai yayasan dan golongan masyarakat. Soalan saya berkaitan dengan teknologi. Baru ini kita diperkenalkan dengan aplikasi seperti software di dalam smartphone, yaitu surah Yasin, surah Al-Quran dalam bentuk MP3. Soalan saya berkaitan dengan teknologi ini, bolehkah kita download aplikasi itu di dalam handphone seperti surah dan Al-Quran, tapi kita melangkah ke dalam atas bahawa software itu yang berada dalam komputer. Kita mengatakan download kita surah Yasin itu dah Al-Quran itu ada di aplikasi smartphone kita. Tapi kita melangkah seperti tempat atas, sedangkan bahan suci, ayat suci Al-Quran tidak boleh dibawa ke tempat-tempat di Allah. Jadi macam mana Al-Quran atau program Al-Quran yang ada dalam handphone kita, yang ada dalam MP3 dan juga dalam peralatan-peralatan komunikasi. Jadi dengan kecanggihan teknologi sebenarnya kalau umat-umat yang terdahulu sampai mereka tidak berpeluang untuk membaca Al-Quran, itu boleh-boleh saja alasannya karena Al-Quran tidak ada dengan mereka atau karena mereka tidak hafal Al-Quran. Jadi hujah Allah kepada kita di zaman modern itu lebih berat. Sebab kenapa? Sebab untuk membaca Al-Quran bukan lagi daripada Al-Quran, tidak mesti daripada orang yang hafiz. Bahkan dengan perantaraan alat yang sekecil MP3 atau MP4 misalnya, itu ternyata sebiji Al-Quran dengan semua nagmah dan juga dengan semua bacaan. Khalil Khusarinya, Syari Rashidnya, Sa'ad Ghamidiynya, Syekh Abdul Basidnya, At-Tablawinya, dan juga dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Takkan dengan kita sampai tidak punya blog dan juga sudah tidak punya kesempatan untuk kita membacanya dengan kode yang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau umat-umat yang terdahulu seandainya dengan mereka maji susah untuk pergi ke masjid, wajar-wajar saja, mana ada penerangan pada waktu itu. Elektrik tak ada, api tak ada, lampu tak ada. Mana ada Sayyidina Abu Bakar beli arzan misalnya, tak ada. Atau maji pernah baca dalam hadis babu sayyarati Avanza misalnya, bab yang menyatakan tentang kereta Avanza. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu barang siapa beli kereta Avanza diskon 50%. Ada. Tapi mereka boleh sampai ke masjid. Berat tanggung jawab kita. Yang pada saat kita ada kalisa, ada kancil, ada yang kecil-kecil nih. Maybe ada, zipi ada. Apalagi yang satu bipa kecil juga ada.
yang besar, maksudnya barakallah, dengan Innova-nya, dengan Wish-nya, dengan Alphard-nya, masyaallah tabarakallah. Bahkan dengan kita sampai tidak punya peluang waktu untuk kita datang ke masjid. Ini di Putrajaya semuanya punya kereta, suratnya harus penuh pada tiap waktu. Begitu juga dengan masjidnya. Tadi pada masa kami sembahyang di masjid besi. Jadi kata Ejiki atau di Jawatan Kuasa sana mengatakan kalau waktu itu tadi dalam 100 orang saja, berarti dalam 70 ribuan. Kalau Jumat penuh. Jadi ibadah kita tidak turun, ibadah kita memang kita tidak melaksanakan berjamaah di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana dengan kita boleh punya peluang yang kadang-kadang daripada office kita di sana jauh sampai dalam berapa menit untuk menuju satu buah restoran. Restoran apa tadi itu? Restoran bukan Thai, kebab dengan nasi biryani atau nasi manis. Jauh tuh. Makanya saya cakap nyaring, kenapa? Perut saya sudah kenyang. Sampai pukul 10 pun saya boleh tahan. Kami udah makan dah tadi petang tadi itu. Jadi kita bagi makan dah, ya ilaha illallah. Mana ada orang makan pas sebelum maghrib, apa? Jadi nanti lepas ini nak balik lagi kita nak makan lagi, dah kenyang kan? Apa yang saya maksudkan? Dari Putrajaya saya tahu tersebut, daripada kawasan sana dekat Masjid Putrajaya itu kantor bahasa sana atau ofisnya Datuk Masjid, kan banyak jabatan-jabatan di situ. Untuk menuju ke lokasi makan, maka kita tidak boleh melangkahkan kaki untuk menyeberang. Masjid Putrajaya mewah, canggih, bagus, cantik. Sahabat Nabi sampai dipapak oleh dua orang laki-laki sudah tak larang untuk melangkahkan kaki. Itu pun tidak mau ketinggalan salat berjamaah. Bahkan dikatakan munafik, maklumul nifaq. Munafik yang memang betul-betul dikenal kenifakannya kalau sampai tidak melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah, BMW, Mercedes, S-Class, Jaguar, Lexus, alhamdulillah semuanya ada. Sekali pusing ya. Udah sampai Putrajaya, udah sampai ke masjid. Apa alasannya? Jadi kecanggihan teknologi itu semakin membuat kita lebih bermasalah atau susah untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Mudah, selesa, nyaman, cantik, indah, bagus, udara, masalah sirkulasi udara keluar masuk daripada samping nyamping, tatapan di depan, kasih, tatapan samping nyamping, kubah mahkamah dan juga dengan kubah Masjid Putrajaya, tatapan ke sebelah situ, jembatan, semuanya cantik. Tangan juga. Apakah tidak terpancing kita dengan kecantikan dari itu, dengan kecantikan yang lebih cantik nanti pada saat kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala? Bukan itu yang ditanyakan. Bagaimana kalau seandainya tidak ada tulisannya, kalau kita tidak menyentuh tulisannya, tak ada masalah. Yang sangat bunyi saja, kita pun niat pada tuh kita mengangkatnya, bukan niat mengangkat Al-Quran. Niat kita mengangkatnya pada tuh kita dengan niat mengangkat handphone, mengangkat MP3, iPad atau dengan yang sejenisnya. Itu yang kita niatkan. Takkan kalau pada orang tanya ada mushaf terus kita kasih MP3, ada kan? Dan kita ada mushaf, maka kita ambilkan mushaf yang di situ. Sebab itu bukan mushaf namanya, hanya ada program Al-Quran. Jadi kalau saatnya pada saat ada tulisannya dengan Quran di kita tadi itu tulisan Al-Quran itu memang nampak di layarnya, itu memang tidak boleh disentuh pada saat itu. Tapi kalau kita off-kan atau kita tidak buka program Al-Quran, insya Allah tidak mengapa kalau terbawa masuk ke dalam tandas ataupun juga terangkat dalam keadaan tidak berwudu. Terakhir sini Panji silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin tanyakan kepada satu teman di mana jabatan berikut yang saya nyatakan. Saya tak ingat sama dalam melalui hijrah ataupun dalam video. Apa yang saya katakan di situ? Di cara-cara berikut yang saya nyatakan membasuh muka, rambut dan telinga bersekali. Membasuh muka, rambut dan telinga bersekali. Kemudian masuk tangan dan masuk kaki. Saya ingin penjelasan karena rata-rata kita di sini mengambil untuk muka, tangan, rambut
kamu bernasihat. Oh, mungkin saya salah menjelaskan atau kurang jelas. Jadi saya maksud dari anggota wudhu yang kita basuh dan juga yang kita sapu pada masa kita mengambil air wudhu, anggota-anggota yang kita basuh dan yang kita sapu, satu muka, tangan, kepala, kaki, atau muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Jadi dari sejumlah sekian anggota tadi itu ada yang sunnah kita basuh secara serentak. Yang saya maksud dengan secara serentak dengan tidak mendahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Yang pertama muka, yang kedua kepala, yang ketiga telinga. Jadi daripada tiga tadi itu pada masa kita membasuh atau menyapunya, muka kita basuh macam ini. Jangan seperti sebagian kita. Jadi kita guna sebelah tangan saja. Kita guna dua belah tangan sehingga serentak, yang kanan untuk yang sebelah kanan, yang kiri untuk yang sebelah kiri. Di samping kita gosok-gosok, kita usap-usap seperti itu supaya air meresap pada seluruh bagian muka. Itu untuk muka. Kemudian yang kedua, pada waktu kita menyapu kepala, sunat kita menyapu kepala semuanya. Ini muslimah dari malam hari ini. Jangan lagi nyapu kepala sikit-sikit di depan itu saja. Macam tu. Nampak tanah, nampak sudah banyak pahala, sudah berlambak pahala sampai tanah sapu semuanya. Banyak apa pahala? Belambakan, bersifat. Belambak. Banyak ada. Akan kita sudah punya pahala. Surga tuh Nabi kita bersabda, di jalan surga terdapat 100 derajat. Antara derajat kepada derajat itu seperti perjalanan 100 tahun. Dan Firdausul A'la itu merupakan derajat yang paling tinggi. Kita kena harus ada modal supaya kita boleh tinggal di jalan duta, supaya kita boleh tinggal dapat memiliki rumah yang mewah dan bagus. Jadi jangan sapu sikit-sikit. Apa? Masuk dalam Facebook. Nyapa bodoh macam ni. Malaikat tu masalah tengok. Ustaz malaikat, banyak mana awak punya pahala sampai sapu sikit-sikit macam itu saja. Sehingga rambut kita tu yang kita wudu setakat ke sini je. Ini masih tak ada cahaya di sini, tak ada wudu. Tapi dia ikut sekali dengan kita tak? Ini bahasa logik ni. Pakcik, pada masa kita sapu sikit sini je kita sapu, yang hak belakang kita tak sapu. Jadi yang hak belakang tu kita tak wudui dia. Agak-agak pada waktu kita pergi ke masjid melaksanakan sembahyang, yang ikut sembahyang dengan kita tu yang mana satu? Yang hak ini sajakah? Yang ini tinggal di rumah atau macam mana? Semuanya bergerak nih. Nah, semuanya bergerak. Yang hak ini ikut sujud, ini juga ikut sujud. Takkan dengan yang ini sujud dalam keadaan bersih, dan yang ini sujud dalam keadaan tidak kita wudui. Zalim kita. Itu makna zalamna anfusana. Kenapa? Karena kita menzalimi diri pribadi kita sendiri. Allah nak bagi kita pahala sebanyak-banyaknya, kita sapu sikit je. Ujung jari lagi. Apa masalahnya? Apa problemnya? Basuh keluar tangan, sapu. Tak pandai yang macam ni, tak pandai itu susah tuh. Yang mudah basuh, sapu kan? 3 kali. Selesai. Tak pandai juga, masukkan ke dalam kolam. Jadi kalau nanti nyapu kepala serentak, kemana serentak sekali. Telinga juga macam tuh, jangan macam ini dulu. Baru tidak serentak, kanan dan kiri sekaligus pada detik dan waktu yang sama. Basahkan kedua telapak tangan. Ini untuk luar, jadi untuk dalam. Tapi pada masa kita basuh tangan dan kaki, sunat mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tak ada tangan, keduanya kaki, keduanya ada. Kaki kanan dulu basuh, baru kaki kiri. Tangan kanan dulu basuh, baru tangan kiri. Jadi anggota yang 5 tadi itu yang dibasuh sekali serentak, muka, kepala, telinga. Sementara kalau pada waktu basuh tangan, mulakan dengan tangan kanan, selepas yang kanan baru kita membasuh yang sebelah kiri. Terakhir Pak Ahmad dengan angkat tangan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Memandangkan sekali kepada kuliah yang itu kuliah. Adakah ada doa untuk memandu kita mendapat ilmu yang
ilmu itu betul benar. Bagaimana kalau pada masa kita? Banyak kan pada masa kini banyak kuliah-kuliah yang dari YouTube. Ya, Adakah untuk doa khas untuk kita dapatkan ilmu yang betul? doa khusus pada tuh kita berguru dengan YouTube. Jadi sebenarnya daripada guru-guru kita YouTube, MP3, kemudian oke, alhamdulillah bagus. Melengkapi dengan pertanyaan yang tadi itu. Jadi kalau sampai di zaman kita masih ada orang yang jahil, yang bodoh, tidak akan diterima. Kata Allah minta maaf. Kata mereka minta maaf. Ci macam mana kalau sampai tidak tahu hukum? Sedangkan Ci boleh belajar melalui YouTube, melalui internet. Oh, tayangan-tayangan. Dulu Maji kalau nak mengaji kita kena pergi jauh, duit, waktu, tenaga. Katakanlah seperti kita sekarang. Sekarang kalau kita nak mengaji, masya Allah tabarakallah, TV ada pengajian, di laptop ada pengajian, di netbook ada pengajian, mantul terbuka. Nak ikut pengajian daripada mana saja kita ada, kalau di rumah atau kita ada jaringan internet. Nah, jaringan internet, kecanggihan teknologi, sebagaimana teknologi kita canggih, harus canggih juga pemulihan dan pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi yang walaupun kita mengaji melalui YouTube misalnya, tapi tetap mudah-mudahan sebagaimana dengan kita tegamak, betul bahasa tegamak, sampai hati kita menginjak gambar mak kita. Yang walaupun itu setakat gambar, bukan maknya, bukan kita injak mak, tapi kita tengok gambar mak ayah kita, kita cerca gambar itu mak di sialan, lu ngapain di sini? Tak. Oh, itu kurang sopan kalau sampai kita cakap macam itu sama mak ayah kita. Dengan bahasa Jakarta, bahasa Betawi, lu ngapain lu seperti itu lagi? Ya Rahman Rahimin. Macam kita seketika dengan kita mengaji melalui tayangan TV Hijrah atau daripada mana-mana saja, apapun niat kebaikan positif atau niat baik yang kita niatkan, akan ada ganjaran dan pahalanya daripada Allah. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sesiapa yang beramal sekecil atom daripada kebaikan akan Allah melihatkan balasannya. Maka yang walaupun mengaji tuh guru kita mungkin lagi sedang tidur, mungkin lagi sedang berehat, tapi tayangannya di depan kita, janganlah kaki kita hunjurkan sambil merokok dan mengaji. Tadi kita tunjukkan di TV, angkat kaki kita, letakkan kaki kita, ya Allah, hati tersentuh lubang hidung atau batang hidung guru kita. Yang walaupun kita katakan itu gambar, itu tayangan saja, tetap itu kurang sopan. Kenapa? Sebab ada muraqabah. Itu dia ada ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah, yang walaupun kita sudah ada di rumah, tapi tetap kita memberikan penghormatan. Niat kita untuk apa? Mudah-mudahan agar berberkah. Ambil air wudu, kita letakkan pipi menghadap ke arah yang membelakangi daripada arah kiblat, sehingga pada waktu kita berada duduk depan TV, kita duduk dengan menghadap kiblat. Jadi pada masa ayat dibacakan, mungkin yang terakhir kan bacaan Al-Quranul Karim, atau pada masa tayangan dengan Datuk Hasanuddin belajar fardu kifayah atau seperti apa, duduklah kita sebagaimana kita duduk di depan guru kita. Insya Allah malaikat melihat, Allah mengetahui dengan tujuan suci dan juga dengan tujuan mulia kita tadi itu. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkatan ilmu yang walaupun hanya setakat daripada tayangan. Jadi tidak berarti kalau pada saat dengan kita tidak bersama, sehingga semau-mau dan seenak-enaknya kita saja sambil makan, menyorok lagi seperti kanduyung mengaji Al-Quran. Ini tayangan mengaji Al-Quran atau belajar bahasa Arab. Ila aina anta tadhhabu ya ustadu? Kemana ustaz nak pergi? Qala ustadu uridu an adhaba ilal masjidi. Artinya saya mau pergi ke masjid. Itu belajar bahasa Arab daripada radio iGame. Belajar bahasa Arab tak boleh macam tu. Ya setakat boleh tak dengan kita paham Arab, bukan tak dapat langsung, tapi kalau memang mau tahu Arab memang kita kena mengaji
khusus. Tapi yang sekarang ini kalau kita ngaji lagi namun salat mungkin membuang-buang waktu kita. Di samping faktor usia kita juga sudah lanjut, cari pengajian-pengajian yang dari langsung straight kepada hukum hakam dan juga kepada hadis-hadis atau ayat-ayat yang di sana terdapat beberapa mutiara-mutiara hukum yang patut untuk kita kaji dan juga untuk kita pelajari. Sudah lewat waktu kita. Saya tengok tadi restoran sini banyak, sungguh tadi restoran banyak. Lepas restoran lagi. Ada rasa ani, ada sop ani, selera mana, ada rasa selera siapa. Jadi tak apalah yang walaupun izin kita bagi mandata saya, tapi tetap semuanya saya jemput untuk makan di restoran-restoran yang bagus di sekitar Putrajaya dan jangan lupa sebelum balik bayar. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Jadi kita juga dari Allah Khairan Islam dan Fadilatul kita tuan-tuan dan puan insyaAllah pasti Ismail berjamaah Isya. Dan saya mengharapkan tuan-tuan apabila nanti selesai untuk bersalam dengan guru, salam dengan adab selesai sembahyang Isya nanti. Tapi tak payah berpeluh. Cukup dengan salam, juga perlu ada, juga perlu selepas solat Isya nanti insyaAllah. Jadi sekali itu dulu banyak-banyak saya mohon keampunan maaf untuk Dr. Sedat dan keampunan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkati majlis malam ini dan pulang kita dengan membawa keberkatan majlis ini pada hari ini insyaAllah. Sekian, bila tak ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.